buat Rifa, oke? Itu aja. Bagaimana ya. cara kakak mengasihi saya? Saya berdoa supaya akan dibukakan seperti orang Muslim juga berdoa buat kita ya supaya dapat hidayah. Begitu pula kami berdoa supaya Rifa dapat hidayah dari Tuhan Yesus. Gitu aja. Boleh ya. nggak satu pertanyaan ke kakak? Oke, boleh. Apa gunanya kakak mendoakan saya, sementara dalam kitab kakak, Yesus mengatakan, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Bukankah keselamatan itu atas pilihan Tuhan kakak, bukan atas doa kakak? Ya, betul. Karena seperti Yesus itu memilih ya, Allah itu memilih yang mau dia selamatkan akan dipilih ya. Oleh karena itu ya, berarti kakak baru doakan saya. Dengar dulu, saya ini hanya berdoa. Gak usah pakai ketawa. Tolong hargai kakak saya siapa? ini ya. Yang ketawa bukan saya tadi ya. Bukan. Itu Yoga atau Alfi ya. Oke. Coba kakak mute dulu. Gini teman-teman. Rasulullah SAW itu bersabda dalam hadis bahwa kita diperintahkan untuk bersikap adil kepada non-muslim. Mereka tidak tahu Islam, normal. Mereka sakit hati kepada penyampai firman Allah, wajar. Mereka memiliki kesakitan dalam hati, itu natur. Tapi ketika kita diperintahkan untuk bersikap adil, saya mohon dengan sangat untuk menghormati beliau. Ya, saya minta tolong dengan sangat. Beliau tidak menghujat, beliau bertanya. Bahkan pertanyaan beliau itu menjadi wasilah jangan-jangan untuk banyak umat Islam yang selama ini nggak tahu tentang hal yang beliau tanyakan. Bisa jadi pertanyaan beliau tadi menjadi asbab ada orang di luar sana yang non-muslim yang salah paham selama ini akhirnya tahu. Maka seharusnya beliau kita hargai. Ini saya. Tapi kalau saya sudah mendeteksi sekali saja kedustaan, dusta itu pilihan. Orang yang pernah berdusta sekali, maka ada potensi dia akan berdusta lagi. Sekali saja saya melihat beliau pernah menghujat agama Islam, kalian tahu siapa saya kan? Maka tolong kita hargai saudari kita di sini. Pertanyaan dari beliau itu mungkin terdengar konyol bagi kalian bilang kayak pertanyaan anak TK. Itu wajar. Karena beliau tidak pernah belajar Islam. Justru kita beruntung ada orang seperti Kak Coko ini. Bayangkan, yang selama ini naik ke komar kita membawa narasi kebencian kepada pribadi saya dan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita kesulitan untuk mentelusuri pemikiran mereka terkait Islam. Kenapa? Kalau kita tidak bisa mengidentifikasi pemikiran mereka terhadap Islam, kita tidak bisa meluruskan. Tapi Kak Coko tadi membawa gagasan, ide, pertanyaan dari mindsetnya sebagai Kristen tentang Islam, yang mana itu menjadi sumber ilmu bagi kita supaya kita bisa memberikan pelurusan kepada apa yang salah pahami gitu. Jadi saya justru respect dengan Kak Coko di sini begitu. Jadi tolong kita hargai, hormati beliau selagi beliau masih tidak menunjukkan peperangan terhadap kita, karena wajib berperang itu ketika kita diperangi. Nah, silakan Kak Coko. Mungkin saya mau sholat di sini. Oke, saya itu aja dulu. Nanti kalau kapan-kapan saya naik lagi gitu aja. Kita saling mendoakan ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Rifa. Tuhannya Yesus memberkati saya. Terima kasih banget buat Kakak Coko ya. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada Kak Coko. Kak Coko mau turun silakan. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Anda adalah oknum. Saya mengatakan Anda oknum jarang-jarang. Saya ada beberapa kali bertemu dengan umat Kristiani. Ada kok di antara mereka itu yang memang tidak tahu tentang Islam, tidak berniat menyerang Islam, tapi mereka hanya mencoba untuk mempertanyakan apa yang di benak mereka selama ini mereka dapatkan. Tugas kita meluruskan. Kalaulah kita tidak bersikap baik kepada mereka dan tidak bersikap lembut, maka Allah katakan dalam Al-Quran, kalau kau tidak bersikap lembut, ya Muhammad, tentulah mereka akan meninggalkan ajaran Islam ini. Maka penting bagi saya tentunya menghormati orang-orang seperti Kak Coko tadi. Bahkan saya respect dengan beliau. Ya, di sini ada Mamot ya. Mamot silakan. Muslim Kristen ini. Ini Kristen ya. Satu pertanyaan sebelum saya sholat asar. Oke. Satu pertanyaan, bagaimana cara Allah untuk menciptakan bumi? Oke. Allah hanya berkata kun, maka terjadilah. Ketika Allah berbicara, membuat sebuah pernyataan kun, kalimat, maka terjadi apa yang Allah ciptakan. Begitu. Datanya di mana? Dalam Al-Quran. Kalau saya kasih datanya, kamu menerima jawaban saya? Iya, pasti ya, saya terima. Oke. Pertanyaan selanjutnya habis itu ya.
Mari kita lihat datanya teman-teman dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Apa katanya? Ya, bentar ya. Tapi setelah ini saya 2 kali cari data buat kamu, effort saya kayaknya nggak main-main. Saya mau tanya balik ke kamu supaya saya dapat sesuatu ya. Saya nggak mau sia-sia aja ya. Saya orangnya nggak mau rugi soalnya. Ya, nanti saya tanya balik sama kamu. Saya minta data juga nanti. Baik, di sini saya akan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Clear jawabannya ya. Gak usah dipertanyakan lagi karena kamu cuma minta data. Kalau minta penjelasan nanti saya jelaskan. Sekarang Oke, Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata padanya jadilah, maka jadilah sesuatu. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana proses Yesus menjadi manusia? Silakan dalam Bagaimana Bible. dengan An-Najiyah 30? Wow, ternyata teman-teman, inilah kualitas umat Kristen. Ketika kita sudah tunjukkan dalil, effort kita nggak main-main, mereka nggak butuh itu. Loh, Makanya saya katakan, artinya tidak perlu kita Al-Baqarah yang kau memberikan mutiara kepada mulut binatang karena dia nggak butuh jawaban. Minta dalil kita tunjukkan, kita kasih tunjukkan. Hanya saya tanyakan hal yang serupa. Bagaimana cara Tuhanmu menjadikan Tuhanmu yang satu lagi jadi manusia? Belum dijawab teman-teman, sulit. Ya, kenapa? Kan saya sudah bilang tadi, Ramadan Karim, saya lagi nggak mau menghadapi binatang peliharaan, jadi peliharaan saja. Di sini yang dihargai adalah tamu. Yang tidak dihargai adalah hewan peliharaan. Ciri-ciri hewan peliharaan adalah seperti anjing, menggonggong nggak berhenti. Dikasih tulang minta daging, dikasih daging minta tai. Oten begitu kelakuannya. Ya begitu. Coba kalian perhatikan, kalian punya anjing di rumah. Coba kalian dikasih kotoran dimakan, dikasih daging dimakan. Dikasih daging masih tetap guk guk guk. Nih. Jadi buat apa? Buang waktu saya. Hilang saya udah capek treatment kecantikan loh. Saya sudah pakai skincare, senam wajah supaya wajah saya tidak mengkerut. Tiba-tiba harus menghadapi hewan yang akan membuat kerutan-kerutan di wajah saya semakin. Tidak bisa. Jangan tambahi kerutan di wajahku yang sudah paripurna tanpa operasi plastik ini ya. Dengan menggunakan bahan-bahan alami, wajahku sudah tidak ada kerutan-kerutan walaupun umurku 37. Gara-gara kau muncul satu kerutan, tidak worth it saudara. Tidak worth it saudara. Ya, oke. Alfi lanjut deh. Ya. Diskusi bagus Alfi. Ingat Alfi, tidak ada tempat untuk penghujat di sini. Kita lagi nggak, kalau hewan peliharaan letakkan di luar rumah, di kandang saja, oke? Jangan biarkan si Yoga meletakkan hewan ternak, hewan peliharaan, hewan liar, serigala berbulu dompet di komal ini. Kecuali saya garuk muka kalian berdua. Assalamualaikum. Saya garuk muka kalian berdua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Saya sholat asar. Ya lanjut. Yoga sama Alfi, kalau perlu naikin Bang Jibril dulu. Bang Jibril, ini dulu lah, nampingin lu nih komal ini. Bang Jibril kan di bawah. Udahlah Alfi ya, Alfi temenin ya. Ini sholat dulu. Assalamualaikum. Bisa. Waalaikumsalam. Kasih aku moderator Bang Yok. Oke. Oke, sudah. Ada lagi Bang di bawah Bang. Nggak tahu. Ini ku tengok dulu, bentar. Gak, ini naikin aja nih sekocak gini. Apa sih mau dia? Silakan Alfi. Matt. Udah naik dia belum nih? Loading kan dia jaringan nih mungkin itu. Oh, udah aku naikkan dia weh, tapi jaringan dia bermasalah. Derita dia lah itu.
Pengujat itu Alfi yang Iya. kasih panggung ya. Bang Jibril naiklah Bang Jibril. Gak mau dia. Bang Jib. Mana lagi Bang Yoga? Apa Bang Albi? Mana lagi? Ada di bawah, tengok di bawah dulu bentar. Mana ya? Halo Pak Judi. Bang Judi. Judi Murdiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku, adik-adikku semua. Waalaikumsalam Kak Nadia. Mau ini yoga minta tolong akunnya di polo-polo gitu. Oh iya Kak. Follow dulu Kak Nadia, kita ini kawan-kawan. Karena akunku habis ditembakin sama Oten. Sedih Aku hatiku. juga loh, ini yang kedua aku. Iya. Ngeri kali Oten ini. Tidak ada rasa kasihannya. Terima Itu kasih bantu dulu saudara. kawan-kawan. Follow Kak Nadia kita itu. Yos apa nih? Yos Jibal, selamat siang. Makasih. sore. Selamat sore, iya. Habis bantai Oten berapa biji kak? Kok kena tombak? Otennya pada mencret semua kemarin. Itu Alpi, Apa ada temanya si Jibal Alpi. Baik-baik kali kalian, ya Allah, ya Allah. Di follow kalian aku, ya Kasih Allah. aja dia dulu ngomong Bang Yoga. Alfi. Iya. Ada ditanyakan Yos. Saya bilang apa temanya itu ya Bangku? Iya. Kasih teman Alpi, aku enak banget loh. Karena dia Iya dek. email Kak, ada si Jibal Kak. Kasih temanya dulu Kak, apa ini Kak? Mau tema apa kau Yos? Enggak, percuma sudah kita kalau ini. Kalau tidak ada Kau udah tema ngomong itu. percuma kau. Kau udah ngomong percuma, belum apa-apa udah percuma. Iya, Ya, udah maksud. temanya itu siapa? Yesus. Udah. Atau langsung ditanya boleh. Iya, bertanya lah kau. Oh, begitulah. Akan saya tanya. Tapi kalau bertanya kau, nanti kau ditanya balik boleh ya? Jangan kau kabur. Boleh. Oke, lanjut. Betul nggak dalam Islam itu menghalalkan darah itu? Darah itu haram. Haram. Ya. Bangkai darah tidak boleh dimakan, haram. Bangkai babi, darah tidak makan. Misalnya di Al-Quran ada tertulis itu. Haram, apa itu? Halal darah itu. Di mana? Di mana? Di Al-Quran. Ya di mana? Masa kamu tidak tahu juga sih? Iya di mana? Makanya saya tanya karena nggak tahu di mana. Ini pura-pura tidak tahu lagi begini. Ih, gak ada yang pura-pura di sini, bre. Ini puasa ini. Ngapain aku bohong-bohong? Di mana? Kalau pura-pura tidak tahu. Enggak. Lanjutnya Enggak kalau ada, begitu. enggak. Mana? Ada di Al-Quran itu, Bang. Yang mana? Bilang-bilang ada doang. Gue bilang Yesus menikah ada di dalam Bible. Bisa aja. Mana? Gak ada.
Dia cuma Lu dengar-dengar. lucu kalian. Kalian bertanya nggak ada dasar lo. Kenapa sih? Bertanya aja lo. Ini masih bertanya lo. Iya pernah saya lihat yang Quran itu. Iya di Saya mana? tidak tahu nomor berapa itu. Iya di mana? Nih. Coba Kalau di lu situ lihat. bilang tidak ada ya udah. Ngomong tuh berdasar gitu. Kalau dikatakan di Al-Maidah nih, ini surah Al-Maidah ya. Ada yang ketiga dikatakan di sini, diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi ya yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk. Ini darah haram. Tuh bilang darah halal di Islam itu di mana itu belajarnya? Yang darah halal itu mah di agama kalian tuh, ya kan? Ya enggak? Ayo, Pertanyaan saya belum jawab. Kamu ada di Al-Quran itu? haram. Kan aku udah kasih. Yang haram. Kan aku udah kasih. Berarti Al-Maidah ayat yang tahu, ketiga, diharamkan bagimu bangkai, darah. Udah? Mana dia? Kabur. Kau cuma Kenapa? bertanya. Limbah Yunani ini bertanya aja udah salah loh, apalagi menjawab. Begitulah mereka, cuma dengar katanya. Katanya pernah dilihat. Mana kalau pernah kau lihat? Pasien selanjutnya. Mana Yoga? Belum ada minta permintaan bang. Waduh, klinik kita sepi kawan-kawan. Aduh, hilang. Mana pasien Bang Yoga ini? Ten, naiklah Ten. Aku butuh ini Ten. Siapa ini? Si Rasmi. Mungkin seratu tua mungkin cinta indah ini. Coba. Siapa ini? Ya, Idiot. selamat sore cinta indah. Sore. Wah, feeling gue nih, aduh. Memang Rasmi ini nggak bisa jauh-jauh dari Yoga memang. Kak Rasmi. Ya, aku mau bertanya. Iya. Kamu bertanyalah. Di mana Allah Islam saat umat Islam mengalami siksa kubur? Di mana Allah umat Islam saat umat Islam mengalami siksa kubur gitu? Betul? Yes. Allah itu wujud, Allah itu ada tanpa membutuhkan arah dan tempat Kak Rasmi. Karena kalau pertanyaannya Allah di mana, itu merujuk kepada suatu tempat. Terikat dia, sementara Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Allah berada di zatnya. Allah tidak terikat dengan pertanyaan di mana. Itu Allah memberikan kuasa terhadap malaikatnya dalam barzah untuk dipertanyakan nih apa-apa saja yang telah dilakukan oleh umat manusia. Nah, apabila umat manusia itu bertakwa semasa hidupnya, maka di alam barzah dia diberi kenikmatan, tidak akan disiksa di alam kubur gitu.
Maksud aku, pertolongan Allahmu di mana saat kalian mengalami siksa kubur? Aku ndak mampu, kata Allah, kah? Gak ada Allah bilang gitu. Allah itu tidak terikat dengan pertanyaan di mana, karena Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dengan ciptaan yang baru. Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Kalau Anda tanya di mana, oh berarti Maksud aku, Tuhan Yesus datang menyelamatkan umatnya yang berdosa. Nah, Allahmu di mana saat kamu disiksa? Allahmu di mana? Kenapa tidak menolong umatnya? Itu maksud saya. Dia berondok di gua kan dan nyanyi. Aku ndak mampu. Hanya Yesus. berarti Ya kan? Tuhan kau terikat ruang dan waktu, datang gitu, turun ke bumi. Gitu. Tuhan kau Ya datang. kan? Mari Iya. dulu kita bernyanyi. Aku ndak mampu. Ngapain kau nyanyi di sini? Aduh, gak ada uang kecilku. Umat Uclim. Gak ada uang kecilku. Aku ndak mampu. Memang ada gila-gila dari dulu nggak berubah sama kau Rasmi. Kau rusak aja, merusak moodku aja kau. Memang Sumpah, nggak ada. mampus Nggak kau. ada isap-isapmu Rasmi. Kena ludah kudus kau kan. Kau orang lagi puasa mancing kau. Tolonglah, kalian diminta untuk bertanya aja belum lurus lagi. Kayak mananya kalian ini? Capek loh. Dikasih dahak. Siapa yang dikasih dahak? Rasmi. Ada si Rasmi. Tadi di sini. Ngapain dia si Rasmi? Ngapain dia? Masih menuhankan itu dia, masih menuhankan yang bernonot dia. Masih kan. Nggak bisa ngomong kuat-kuat di sini ya. Nggak tahu kenapa aku ngomong kuat-kuat langsung rungkat dia. Gas aja kak, panggil yang lain kak. Ngamen dikasih ludah sama Alpi. Aku ndak mampu. Apa maksudnya aku ndak mampu? Bantu tap-tap layar kakak-kakak semua di bawah, bantu tap-tap layar. Karena sekarang lagi ini ya, lagi komal-komal, gampang rungkat. Ngomong keras aja rungkat, apa-apa rungkat. Di tap-tap layar ya. Di apa namanya ini? Tap-tap layar. Apa kabarmu Kak? Set kok Kak? Sehat dekku. Sehat kau dek. Mama aku ngenak badan. Gara-gara apa? Kak apa ketempel setan. Setan Rasmi. Mungkin ku rasakan. Di Rukiah loh, di Rukiah. Ketempel setan aku kata orang kata Pak Ustaz. Iya. Makanya berkuah-kuah. Iya itulah kan. Makan yang berkuah-kuah biar cepat sehat.
Udah berobat. Sudah Kak, sudah. Panas bareng itunya. Iya, minum itu. Minum apa? Banyak makan apa? Banyak makan buah kayak pir itu. Itu Iya. meredakan demam juga dia. Berarti nggak puasa lah ini ya? Enggak puasa aku hari ini Kak. Iya, nggak usah lah dulu puasa. Takutnya nanti dehidrasi dia. Kalau demam itu harus banyak minum. Hmm. Juga radang tenggorokan kali. Gak ada lagi yang minta naik bang yoga. Di sini kosong bang. Enggak ada Balpi. Kemana Oten sekarang? Kok nggak ini Oten? Kok nggak pernah mau lagi naik Komal? Kali aja kalian mualaf loh. Kalau kalian di bawah berarti kalian mau mualaf. Mau mualaf berarti kalian kalau di Amin. bawah. Kalau naik kalian masih memberontak gitu loh. Memberontak gitu. Tapi kalau kalian udah di bawah itu artinya kalian udah ngalah pasrah, hanya menunggu datangnya hidayah. Karena sekarang hidayah itu semakin dekat kepada Oten-Oten. Di setiap aku buka TikTok, semua mualaf semua. Mualaf semua. Oten. Hati kau Ten, jangan menghujat kali ke Islam itu Ten, jangan menghujat kali, ya. Tiba-tiba mualaf Ten, tiba-tiba mualaf. Rindu kali aku sama Oten ini, bah. Baru semalam aku tak live, rindu aku sama Oten. Tolonglah Ten, datanglah kalian ke sini. Aku rindu betul sama kalian Ten, aduh. Tolonglah Ten, maki aku lah Ten, aku butuh dimaki Ten, tolonglah Ten. Oten kan suka kali memaki aku, silahkan. Yang penting kian punya nyali naik ke atas Ten. Naikkan Rasmi, janganlah dinaikkan itu. Jangan, dia nggak usah mualaf lah. Dia biarlah tetap kekal jadi bahan bakar api neraka. Rasmi bahan bakar api neraka Jahannam. Naiklah ke boneka santet. Mana dia? Oi boneka santet, mana kau? Siapa boneka santet? Si Rasmi tua lu Kak. Biar masuk neraka Jahannam, nggak usah kamu walap. Hati-hati Nadia, nanti akan ditunjukkannya nonotnya samamu. Ay, ngeri kali, ngeri kali. Itu Nadia cerita JJ waktu sekolah, juara 2 dia. Ada udah Ripa. Uni. Jadi betul kata Kak Nadia, kita nggak butuh mengislamkan orang yang memang memilih untuk kafir, karena itu hanya akan berbahaya untuk Islam sendiri. Banyak orang-orang yang menyamar menjadi Islam kemudian justru malah menjadi penghancur. Jadi biarkan mereka bermain-main dengan kekafirannya gitu. Ya Alfi? Uni. Setahu Alfi kan kalau bulan puasa nih setan semua diikat kan. Rasmi kok masih lepas Uni? Itu sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya yang memang jahat itu, jadi kalau orang Kristen ini kan jahat, mereka setan yang disalahin. Sebenarnya bukan setan yang salah, udah mereka yang memilih sendiri. Tanpa dihasut setan pun mereka udah bakalan jadi begitu. Gitu. Betul. Tanpa dihasut iblis pun mereka akan seperti itu. Aslinya mereka jahat ke Uni, aslinya mereka jahat.
jahat mereka unik. Mereka yang ini ya, mereka yang memang kafir kepada Allah ini, maksudnya memang mereka itu sudah tahu kebenaran lu menolak, itu biasanya memang jahat. Tapi kalau mereka yang belum tahu, enggak. Kalau kita harus bisa membedakan itu. Nah, kita masuk ke materi ini ya. Hujat itu, yang menghujat-hujat itu. Oh iya, jelas lah. Mereka Lucu kali waktu ini. Pertanyaan ini. sama Jibril. Aku baru, dia kepikirannya kata begitu ya. Mereka mereka adalah setan yang menjadi daging. Gue gak kepikiran tau kayak gitu. Serius, gue gak kepikiran. Firman yang jadi daging adalah Tuhan. Hantu adalah setan yang jadi daging. Benar juga ya. Nah, terus kita gini, tujuan kita, jadi jangan kita menjadi orang yang sombong. Orang sombong tuh seperti apa sih? Kita udah tahu itu binatang, masa kita ajak ngobrol? Kan nggak mungkin kan? Makasih yang ngasih topinya, Masya Allah. Ya, jadi tolong kita tuh jangan angkuh gitu. Angkuh tuh kayak seolah kita tenang aja. Nih aku kasih ilustrasi nih. Kalian udah tahu pasangan pacar kalian, misalnya kalian punya pacar. Kalian udah tahu pacar kalian itu psikopat. Kalian udah lihat dia menampar ibunya depan kalian. Kalian lihat dia udah nabokin adiknya. Kalian lihat dia ada agak lain. Terus tiba-tiba kalian bilang, tenang saja, aku akan merubahnya. Kalian siapa? Tenang saja kok. Mana tahu setelah menikah dengan aku dia berubah. Bullshit ya. Bullshit banget. Jadi itulah ya, itu ilustrasi itu juga. Ya, itu ilustrasi yang juga aku sampaikan ketika diskusi kayak si Jeff ini nih. Jengkol ini gimana coba merubah dia? Nggak akan bisa kita ngerubah dia. Jangankan kita, Rasulullah SAW saja, pamannya yang tidak sekeji jengkol ini kelakuannya, itu tidak bisa diislamkan oleh baginda Rasulullah. Lalu siapa kita gitu? Bisa mengislamkan si jengkol, memberikan si jengkol ini pemahaman gitu. Ya kalau bosan nggak usah debat lah jengkol, ngobrol aja di sini. Setelah kau jadi dokter, udah ada yang malpraktek. Bisa nggak bedain obat mana racun? Itulah kenapa jengkol, kenapa kau layak masuk neraka coba. Akalmu berfungsi, buktinya kau bisa jadi dokter, kau bisa membedakan mana obat, mana racun. Tapi ketika terdoktrin tentang agama, nggak bisa kau bedakan mana Tuhan dan manusia. Jadi kau sebenarnya bukan nggak mampu membedakan Tuhan dan manusia, kau tidak mau membedakan. Itulah kenapa orang seperti jengkol ini berhak atasnya neraka jahanam, karena dia tahu kebenaran tapi dia menolak karena doktrin tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu jengkol. Kenapa? Masa apa kita Yesus kan buktinya Yesus hidup lagi. Itulah Terus? yang menjadi tujuan manusia menyembah. Lazarus? Itulah tujuan orang Kristen Lazarus menyembah juga hidup. Yesus. Oke, Karena kita dia kasih parameter ini ya. membuktikan dirinya hidup lagi. Oke, kita kasih parameter ini ya. Apa hebatnya Tuhan yang pernah mati? Silakan dijawab. Yang mati itu kemanusiaannya. Kehilayannya nggak pernah mati. Lihat, giliran ditanya, Pak Dokter, sakit saya ini Pak Dokter. Aku takut loh kau malpraktek gara-gara kayak gini. Ditanya apa sama dokter, sakit saya apa? Jadi begini, ketika kamu tadi terjalan-jalan, lalu kamu keselak batu kayaknya, makanya kamu jadi sakit. Yang ditanya sakitnya apa? Lu jelas. Aku takut Itu kan kau malpraktek. asumsi. Lah, buktinya aku tanya. Jangan Aku tanya pakai apa kayaknya hebatnya loh. Tuhan yang mati? Lo buktinya apa hebatnya Tuhan yang mati? Kau jawab. Jadi kami menyembah karena kami. Lah. Sama kayak gini. Jadi kalau orang berobat sama kau, Pak Dokter, apa sakit saya? Jadi begini. Waktu kamu jalan-jalan, kamu kesandung batu. Nah, makanya kamu sakit. Pak Dokter, Bapak waras ya? Yang saya tanya ini sakit saya apa? Nah, jadi waktu kamu jatuh, terasa ngilu kan? Lalu sakit berdarah. Nah, itu adalah rasa sakit. Yang mana diakibatkan oleh karena terlukanya kaki yang tersobek. Aku takut kau malpraktik jengkol. Tolong teman-teman yang mau berobat kepada jengkol, perhatikan foto dia, screen biar kalian nggak. Jadi kalau lihat masker kayak gini kalian samakan tuh fotonya. Ini dokternya ya. Nah, hati-hati kalian. Takut aku nanti malpraktek. Soalnya ditanyakan pertanyaannya apa, ditanyakan siapa, dia jawab bagaimana. Ngeri nih kawan-kawan. Coba Karifa, coba ini mana lebih masuk akal? Mengimani Apa, sesuatu Dek? yang benar-benar terjadi atau mengimani sesuatu yang nggak ada sama sekali? Mana lebih masuk akal? Iman itu artinya apa, Dek? Iman itu artinya adalah kalau kau bahas dalam kitab Ibrani, kau baca dulu kitab itu, Dek. Dalam Ibrani pasal 11,
Iman itu adalah segala pengharapan dari akan segala sesuatu yang belum pernah kau lihat. Kayak mana kau tahu gitu pernah terjadi kau belum lihat? Jengkol. Aduh, takut aku mau Ya, praktik ini. Aduh. kalau iya, saya tidak melihat Yesus itu sendiri, tetapi Tunggu dulu, Dek. sejarah Kau dokter apa, Dek? mencatatkan. Kau enggak tunggu tuh. Kau dokter mata, dokter ginjal atau dokter apa? Aku takut. Aku pengen lihat rumah sakit mana kau bekerja. Aku lihat berapa korban praktekmu yang gagal gitu. Ngeri lo, Jengkol. Iya, gini ya, Kalau Jengkol. kalau Dalam dokter ranah gagal aku akademik. nggak dapat izin aku buka praktek. Nah, itulah kenapa kau masuk neraka. Karena ternyata kau anak pintar. Kau bisa jadi dokter, adikku. Tapi ketika bicara tentang Tuhan, kau langsung blow on. Makanya kau masuk neraka. Ketika bicara tentang hal yang apa, kau pakai akal. Ketika bicara tentang Tuhan, hilang akalmu, Dek. Makanya kau berhak masuk neraka, adikku. Karena kau bukan Coba tidak ya mampu udah coba memahami bikin, Tuhan. bikin Kau aku tidak dulu mau. mengerti Oke. Anda, mengerti ajaran Anda coba. Oke. Siap ya. Ini agak berat ya, Pak Dokter ya. Ini Unirifa ngajarin dokter untuk membedakan esensi. Tapi aku lah yang bertanya ya, karena ada hal-hal Tunggu yang aku dulu. nggak masuk akal gitu loh. Adikku dokter, tenang. Tenangkan jiwamu. Fotomu udah aku screenshot. Aku kalau masuk rumah sakit, ku pastikan dulu mukanya sama nggak. Tolong pakai masker dulu, ku bilang kan. Oh bukan jengkol. Aman aku. Tapi kalau pakai masker dulu, nggak mau aku. Takut aku malpraktek. Nah jadi gini. Takut aku kok nggak bisa bedain ginjal sama jantung nanti. Sekarang Uni bertanya sama adikku yang ganteng ini. Boleh? Apa beda Tuhan dan manusia? Itu aja dulu adikku yang ganteng. Silakan Pak Dokter. Gimana lah? Coba kita nggak perbedaan Allah sama Sulit, Tuhan. Perbedaan adik. Allah sama Sulit. manusia lah. Kalau Tuhan itu kan gelar. Tuhan itu kan bisa merujuk kepada manusia, bisa kepada Allah. Perbedaan Allah sama manusia lah. Apa yaudah enggak sebelum kita perbedaan Allah sama manusia, apa perbedaan Allah dan Tuhan? Silakan. Aduh, sulit saudara-saudara. Oke. Tuhan itu adalah gelar. Gelar merujuk yang punya kuasa. Siapa yang punya kuasa? Bisa manusia, bisa Allah, bisa apa saja yang punya kuasa. Kalau contohnya Kalau Allah? Tuhan di kantornya, dia punya kuasa untuk menutup kantornya, dia punya kuasa memecat karyawannya, dia punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu di kantornya. Itu Nah, ini Tuhan. cukup pintar nih. Ini serius nih Nah. dokter nih, pintar nih. Berarti kamu sudah memahami esensi Tuhan. Nah, sekarang Allah. Esensi Allah. Oke, kalau Allah itu sesembahan atau sang ilahi yang disembah atau hakikat. Nah, kenapa dikatakan hakikat? Karena dia kenyataannya itu ada, yaitu roh. Yang itulah dialah yang disembah atau sang Ini ilahi pintar nih. bentuknya. Nih dokter ini layak jadi dokter nih karena sudah bisa membedakan secara esensi. Sekarang mari kita konsistensinya kita uji. Siapa Allah satu-satunya, Jengkol? 1 Korintus. Gimana ini bahas ayat Alkitab atau gimana menurut Udah lanjut, logika? kita maju. Kita nggak bawa dalil. Kan tadi kamu sudah bisa mendefinisikan secara esensi. Kalau kata Tuhan itu adalah istilah merujuk kepada orang-orang yang berkuasa. Pintar adekku. Contoh, pemilik keledai yang diambil Yesus juga dipanggil Kurios karena dia berkuasa atas keledainya. Paham adekku dokter? Nah, tadi Allah. Sebenarnya kata Allah itu kata yang tidak pernah ada dalam kamus manapun kecuali kamus Ibrani yang artinya sumpah serapah, tapi ya nggak apa-apa lah disalahpahami. Allah itu adalah kata-kata yang diambil dari kata Allah, A-L-L-A-H. Lafaznya itu harus ditebalkan karena L-nya bukan satu. Nah, maka Allah sebenarnya adalah nama Tuhan ya umat Islam. Tidak pernah tertulis dalam kitabnya orang Kristen. Tapi tidak apa-apa karena saya lagi berbaik hati. Saya anggaplah kamu betul bahwa Tuhanmu adalah Allah karena Allah artinya sumpah serapah. Pertanyaan saya tadi, apa beda Tuhan dan Allah? Kamu sudah mendefinisikan tentang Tuhan dan saya sepakat dengan itu. Kata Tuhan merujuk kepada, boleh kepada Sang Pencipta, sama seperti Robbun, Rob. Oke lah, nggak apa-apa. Sekarang saya minta, apa definisi secara esensi kata Allah? Itu dulu. Ya, Allah itu intinya sang ilahi yang disembah atau sesuatu yang disembah. Pintar adikku yang ganteng ini, Masya Allah. Ya, Masya Allah, Subhanallah dia. Udah pintar. Sekarang pertanyaan Uni, kita lanjut ya. Kita kan sudah selesai nih, berarti definisi kita sepakat berdua ya, Dek. Definisi yang kamu sampaikan ke Uni, Uni sepakati. Sekarang Uni mau menguji konsistensi definisinya. Siapakah satu-satunya Allah menurut Bible dan satu-satunya Allah menurut Jengkol? Silakan. Siapa Jengkol? Janganlah manggil nama aku, nggak kenal aku Jengkol. Jengkol itu artinya adalah Jeffrey Ganteng
cool banget. Artinya Jeffrey cool banget. Itu kan pujian itu, Dek. Itu kan kependekan. Jeffrey ganteng cool. Panggil aja lah Jeff. Panggil Jeff gitu. Ya udah Boleh Jeff. Jeff. Oke. Jeff. Silakan Jeff. Dijawab. Siapa satu-satunya Allah? Jeff. Menurut Bible, satu-satunya Allah yaitu Bapa. Bagus, pintar, Masya Allah, luar biasa. Oke, sudah terjawab dengan baik, sempurna, paripurna, menggunakan dalil, dan ini luar biasa, saudara kita, mantap. Jeff, sekarang Uni tanya, kalau menurut Jeff, siapakah satu-satunya Allah? Ya, saya percaya Bible saya, dan menurut logika saya, Allah itu Bapa yang memiliki firman dan roh. Nih, susah nih pasien kalau bertanya, Pak Dokter, berapa biaya berobat? Jadi begini, kalau seandainya kamu jalan dari rumah bayar angkot 10.000 kan, nah kamu turun, terus kamu beli es cincau 15.000, udah 25.000. Ketika kamu 25.000, kamu masuk beli karcis 30.000, udah tuh 80.000. Pak Dokter, yang saya tanya berapa biaya berobatnya? Jadi begini, jengkol, kasihan pasien. Ya, pertanyaan Uni. Siapa satu-satunya Allah menurut definisi Jeff yang mengatakan bahwa menurut Bible satu-satunya Allah adalah Bapa yang di surga? Maka pertinyi ini Pak Dokter, saya tekankan Pak Dokternya, siapa satu-satunya Allah menurut Pak Dokter? Iya, sama. Yang saya sembah itu, Allah yang saya sembah itu Bapa itu sendiri. Siapa Bapak itu namanya? Namanya kalau di perjanjian lama itu diperkenalkan oleh Musa kepada banyak orang itu Yod-Heh-Vaveh. Yod-Heh-Vaveh. Terus kamu menyembah Yod-Heh-Vaveh? Iyalah, itu nama sakral keagungannya. Oke, baik, bagus. Mengikuti kitab orang Israel. Mantap. Oke, berarti Yesus bukan Allah ya? Yesus itu dua kodrat dengan satu pribadi. Dia sendiri ketawa, guys. Ini tanda dia pinter, guys. Makanya layak dia masuk neraka kalau dia menolak kebenaran. Karena dia tahu kebenaran itu kok. Dia ketawa kan, luar biasa. Itulah jengkol alasan kamu tadi masuk neraka. Kenapa? Ketika kamu di hadapan Allah nanti, kamu tidak bisa lagi membantah Allah. Saya nggak boleh masuk neraka, saya ikuti Bible. Apaan yang ikut Bible? Kata gue, kan gue datang kan, lu bilang satu-satunya Allah adalah Yod-Heh-Vaveh. Pas gue tanya siapa satu-satunya Allah, lu bilang nyembah Yod-Heh-Vaveh. Pas gue tanya Yesus bukan. Ya Yesus adalah pribadi. Gue semprot lu pakai parfum nih. Coba kalau Unirifa aku tanya, kalau suara yang keluar dari pikiran Unirifa itu suaranya Unirifa atau suaranya Alfi? Nah, suara Unirifa. Ya udah, begitu juga Bapak. Firman yang keluar dari Allah itu tentulah Allah. Beda. Dek, adikku dokter. Manis dan gula ini secara term itu berbeda. Gula itu punya sifat manis, tapi manis bukanlah gula. Tidak semua yang manis gula, salah satunya saya. Ya, oke? Asin itu adalah sifat yang melekat pada garam. Kalau garam sudah tidak asin, dia tidak bisa dikatakan garam. Garam cacat namanya. Ya, yang namanya garam esensinya asin. Tapi nggak semua yang asin adalah garam. Upil juga asin. Coba colok sekarang, masukin ke mulut. Nah, yang keluar. Maka ini kan berbicara yang keluar. yang memiliki sifat. Sama, ingus keluar dari hidung. Apakah ingus adalah hidung? Tidak, Adinda. Jadi adekku harus bisa membedakan mana sifat, mana yang disifati. Kalau mangga itu bukanlah kuning. Tidak semua kuning adalah mangga. Kalau kuning semua mangga, nanti yang lewat di sungai mengambang, kau pikir mangga, kau ambil. Ya, ini kan jadi berbicara realita atau keberadaan yang ada pada diri Allah. Nah, kenapa dikatakan Allah punya realita Allah gimana? Karena Dokter,
Dokter, jangan membuat sebuah pernyataan yang membuat citra dokter seluruh dunia rusak. Emang Hargai kalau profesimu, adikku sayang. ya coba emang kalau di Iman Unirifa kalam nafsi atau kalam lafsi itu yang mana yang kodim? Kalam kalam lavi. Kalam yang dilafazkan adalah perkataan Allah yang dititipkan kepada malaikat Jibril lalu disampaikan. Kalam nafsi adalah kehendak Allah yang adalah sifat Allah. Maka ada yang kekal karena itu merupakan sifat Allah, tapi bukan Allah, karena Allah adalah yang memiliki sifat, sementara sifat apa yang melekat pada Allah? Sifat dan mausuf, sifat yang disifati. Sifat bukanlah yang disifati memiliki sifat. Bedakan ini. Kalaulah kata adalah yang berkata, maka tidak mungkin ada kata-kata. Ya, tidak perlu membuat sebuah kata yang tidak perlu ada kata-kata. Ngerti nggak? Tidak perlu ada istilah untuk kata. Kalau ternyata kata itu sendiri adalah yang berkata. Contoh begini. Jeff Colby bersuara, nggak perlu lagi Jeff Colby Jeff Colby. Karena suara Jeff Colby adalah Jeff Colby. Maka ketika Jeff Colby bersuara, saya mendengarkan Jeff Colby di sini. Nah, saya mendengarkan VN Jeff Colby. Nah, Jeff Colby adalah Jeff Colby yang saya dengarkan. Nah, saya tutup cam, saya tidak melihat Jeff Colby, tapi saya mendengarkan Jeff Colby. Bukan mendengarkan. Tunggu, bentar, saya juga bingung jadinya. Bentar, nih. Iya, sama Ketika seperti saya sedang Yesus. VN, bentar. Firman-Nya Allah Saya tentulah Allah. tunggu dulu. Bentar, saya kasih ilustrasi buat Pak Dokter. Pak Dokter ini kan identik dengan orang yang berpikir nih. Nah, ketika saya sedang VN dengan Jeff Colby, saya mendengarkan Jeff Colby. Apakah ada Jeff Colby di tempat saya? Tidak ada. Karena yang ada adalah suara Jeff Colby. Saya dengarkan. Suara Jeff Colby tidak bisa saya lihat karena suara dapat ditangkap oleh indera telinga, bukan mata. Kalau bicara Jeff Colby adalah entitas yang bukan hanya mengeluarkan suara-suara dari tubuhnya, termasuk suara kentut Jeff Colby juga keluar dari Jeff Colby. Maka Jeff Colby bisa ditangkap bukan hanya dengan telinga tapi dengan mata. Tapi Jeff Colby bukanlah suara bukan Jeff Colby karena suara tidak bisa dilihat. Maka secara hakikat, secara esensi, secara penangkapan itu berbeda. Jeff Colby adalah salah satu nama dari seorang anak manusia berbulu, berkelamin, berhidung, bermata. Suara adalah apa yang dikeluarkan dari Jeff Colby, tapi tidak bisa dikatakan Jeff Colby suara tersebut. Kenapa? Karena suara tidak berbulu, tidak berbentuk, tidak memiliki hakikat, memiliki kehendak. Maka mustahil suara adalah yang bersuara. Kalau memang seperti itu kesepakatan para scholar, tidak perlu lagi kita memiliki kamus untuk mendefinisikan secara etimologi dan esensi term-term yang kita ucapkan berkali-kali. Gitu. Contoh misalnya. Oke, misalnya kalau kitab suci Anda, kalau kitab suci Anda itu adalah kalam nafsinya Allah. Tunggu dek. Hari ini saya percaya kamu dokter, tapi sebelumnya saya pikir kamu bukan dokter, tapi kerja di salon loh. Jujur, maaf ya. Dulu waktu kamu pertama, maaf, ini bukan pelecehan, tapi ini kejujuran saya sama dia. Mana tahu kami akan insya Allah berteman. Kapan aku kerja kayak gitu? Ini enggak. Aku di mana ini? Iya, diam dulu. Enggak, adikku ini percaya kok dokter. Enggak, dulu waktu pertama kita lihat dengan tantrum itu, aku yakin kok kerja di salon dulu. Tapi sekarang dari cara bicaramu ya, baru aku tahu kalau kau betul-betul kerja sebagai dokter. Kenapa? Itu kenapa Allah tetapkan orang sepertimu itu masuk neraka. Karena sebenarnya kau itu bukan tidak mampu memahami ketuhanan, tapi kau tidak mau memahami. Karena kau memiliki kemampuan untuk mentelaah. Buktinya tadi ketika kita bicara secara esensi antara firman dan Allah, kau mampu menjabarkannya. Itu bagus. Tapi karena kau punya doktrin sebagai Kristen, kau tidak mungkin menerima kebenaran. Inilah kenapa kau layak masuk neraka. Allah itu adil kok. Jadi bukan kemampuanmu yang menjadikan kau masuk neraka, tapi ketidakmauanmu. Karena kalau kemampuan maka Tuhan gak adil. Kalau orang nggak mampu memahami Tuhan masa dipaksakan? Kan nggak mungkin. Tapi sebenarnya saya membuktikan maha benar Allah dengan segala firman-Nya, maha adilnya Allah. Kau bukan orang yang tidak mampu, dekku. Tapi kau mampu memahami karena kau punya kognitif, punya rasio. Tapi kau tidak buatlah aku mengerti kalau bisa gitu loh.
Enggak, gini enggak. Kata Allah begini. Allah yang memberi paham, bukan saya. Karena itu pilihan. Perkara mau dan tidak mau. Nah, sekarang saya tanya balik. Apakah yang keluar dari tubuh Jeff Colby adalah Jeff Colby? Silakan dijawab. Ya, tentu. Itu adalah saya. Kalau gitu tai Jeff Colby adalah si Jeff Alfi? Colby. Kan nggak mungkin. Iya. Iya, kalau gitu tai Jeff Colby adalah Jeff Colby karena keluar dari dubur Jeff Colby. Ya, bukan jadi kotorannya si Alfi kan? Bener nggak? Beda. Kotoran Jeff Colby dengan kotoran itu adalah Jeff Colby beda. Coba. Itu kan nggak pinter kan? Mulai Janganlah aja ngomong bodoh. kayak gitu. Padahal dia pinter. Ini kita Enggak, ini Dek. kita Kenapa Uni pakai bahasa ini, Dek? terpelajar. Adekku yang ganteng, Jangan ngomong kotoran. sayangku, adekku sayang. Kenapa Uni pakai diksi ini untuk membuat adekku berpikir? Coba adekku berpikir gini. Tadi adek mengatakan segala sesuatu yang keluar dari tubuh adek adalah adek. Apakah kotoran yang keluar dari tubuh adek adalah adek? Adek jawab, iya. Keluar dari tubuh saya. Beda. Keluar dari tubuhmu dengan kotoran yang keluar dari tubuhmu adalah kamu tuh beda, adekku sayang. Beda. Nah, inilah kenapa kamu menolak pintar adekku. Kenapa? Karena Iya, kamu tahu kalau gini, itu berbeda tapi jangan- kamu paksakan. Jangan disamakan dengan sesuatu materi. Karena Allah itu adalah Loh? supranatural non material. Bentar, coba kayak gini. Aku coba mau tanya sama Karifa. Yang mana Definisi loh, Dek. ketika Al-Quran dibakar, yang mana yang kodim? Kalam nafsi atau kalam lafzi? Yang mana yang kodim? Ketika Al-Quran dibakar, kehendak Allah tidak habis. Kehendak Allah itu tuh. adalah sifat Allah. Itu loh. Nah, sifat Allah kodim kan? Karena sifat Allah itu Kertasnya nggak aja yang mungkin terbakar, kan? temporerir. Kalau gini, kalau sifat Allah temporerir, ya, sifat Allah itu tidak konsisten, maka ketika Allah katakan Aku Maha Pengasih, ternyata tidak kekal sifat itu, maka ada masa di mana Allah tidak Maha Pengasih. Nggak gitu dalam Islam. Sifat yang melekat pada Allah itu kekal. Allah katakan dia maha penerima tobat, maka itu akan terus begitu, konsisten, kekal. Tapi bukan berarti maha pengasih itu adalah Allah. Maha pengasih adalah sifatnya Allah. Allah memiliki sifat maha pengasih, tapi bukan cuma sifat maha pengasih Gini saja. loh maksudku, kan kita tahu bahwa Nggak, tunggu dulu, kita jangan ke Tuhan dulu. Saya nggak mau merendahkan Tuhan saya. Kita ujinya pakai ini. Kamu tahu kan kalau di ranah saintifik itu uji itu tikus yang diuji, bukan manusia. Yang kita salah gitu. Gini, ketika Al-Quran dibakar, yang terbakar itu adalah kertasnya, betul. Tetapi segala firman tertulis di situ kan pasti nggak hilang kan, tetap ada kan. Kalian tahu bahwa Allah itu tetap ada. Itulah disebutkan kodim atau kalam nafsinya Allah, betul. Nah, aturannya juga tidak Tuhan hilang. Yesus yang mati itu kemanusiaannya, keilahiannya itu nggak pernah mati. Kodim. Jadi yang saya tanya yang ilahinya apa? Allah itu kodim. Gimana? Ya, yang ilahi pada diri Yesus apa? Apanya? Yang pribadinya, dia itu merupakan firmannya Allah. Lah, pribadi itu pakai daging atau enggak? Pribadi itu kan berbicara tentang hakikat. Coba, siapa yang mengajarkan kamu bahwa pribadi itu berbicara tentang hakikat? Saya meminta kamu definisikan pribadi. Pribadi adalah person. Saya pribadi Rifa adalah Rifa sebagai manusia yang memiliki prinsip, sifat, memiliki karakter sebagai seorang Rifa. Itu personalnya Rifa. Rifa manusia betul. Kalau nggak Rifa sanggup wanita pakai kata betul pribadi, secara umum. Kita pakai Bukan nggak sanggup. realita No, atau adekku jangan hipostasis. kabur-kabur. Itu kenapa kamu betul-betul masuk neraka. Karena kamu dari tadi itu sudah tahu kebenarannya, kamu lari. Saya tidak kesulitan membahas kalau pribadi. gitu, Justru aku saya pakai ingin ayat. kalian Aku jujur. Yohanes 8 ayat 42, aku tidak seorang diri. Yaitu Yesus sendiri bilang, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Menyertai berarti ada dua. Ada Bapa yang menyertai, kan berarti ada, kan Yesus bilang aku tidak seorang diri. Berarti ada pribadi. Berarti ada dua pribadi antara Bapa yang menyertai Yesus. Oke, tetapi kalau memang Terus, Karipa apa kurang masalahnya? paham Apakah mengenai Musa, kata pribadi, pakai realita, atau realita itu adalah suatu keadaan atau realita atau keberadaan antara Bapa dan Yesus itu yang harus diakui. Pakai realita aja.
Gimana? Saya mau tanya sama kamu, menyertai ini artinya apa? Maknanya apa? Menyertai itu ya serta. Menyertai itu berasal dari kata serta, yaitu berarti Bapa selalu bersama-sama dengan Yesus. Seperti Yohanes 1 ayat 1. Oke. Coba kamu baca Kejadian 21 nomor 20. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Berarti Ismail juga Tuhan. Lah, aku bukan berbicara Tuhan, aku berbicara menyertai. Kok? Ya, udah kalau gitu Ismail sama dengan Yesus, sama-sama disertai Allah. Apa hebatnya ya Yesus kalau Iya, gitu? makanya pahami dulu apa yang disertai, keilahiannya. Loh, ini bukan loh Allah kemanusiaannya. menyertai anak itu loh. Gimana sih ini, Je? Makanya aku bilang pantas kau masuk neraka. Kau tahu mana benar, tapi kau coba simpangkan. Iya. Allah menyertai anak itu. Tuh, Yesus disertai sama Allah. Apa bedanya Iya. dengan Ismail? Ismail disertai Allah. Iya. Bukan berarti Ismail ini dalam dirinya ada Allah. Karena Tuhan itu melingkupi segala sesuatu. Allah pun menyertai kamu. Tapi Allah menyertai saya. Tetapi realitanya si Ismail dia kan memang manusia, bukan Allah. Bener gak? Loh, memang Yesus bukan Realitanya. manusia. Ya, Yesus Realita manusia, Yesus tapi apa? pribadinya Manusia bukan? Tapi pribadinya kodratnya Pribadinya apa? Kodratnya apa? pribadinya kan Allah, kodratnya Allah. Apanya yang Allah? Dia berasal dari Allah. Segala sesuatu berasal dari Allah. Masa nggak tahu ayat itu dalam kitab Roma? Berarti segala sesuatu itu Allah. Dengar, aku Yesus Ini gimana? sendiri yang bilang. Betul nih Pak Dokter. Pak Aku Dokter udah datang. berapa kali nih Pak Dokter ini mempermalukan kedokteran ini? Aku datang dan keluar dari Allah. Iya, berarti dia itu memang Allah. Aku datang dan keluar Loh, dari Allah. segala sesuatu memang nefes Adam keluar dari Maka Allah. coba bentar dulu. Kalau Nerifa, Nafas yang ketika diberikan ke suara Adam yang itu keluar keluar dari dari diri Allah. Kak Irifa itu suara Kak Irifa atau suara monyet? Jangan Beda nggak? lari-lari loh. Suara Iya, kan nggak saya, ngerti tapi suara masalahnya. saya bukan saya. Suara saya adalah suara saya. Iya, saya juga tahu. Gini loh, kalau tadi bicara tentang ini bukti kalau kamu menolak kebenaran. Sudah 3 kali kamu blunder, tapi kamu mempertahankan argumen kamu yang udah blunder. Tadi kamu bilang bahwa Allah menyertai Yesus, maka Yesus adalah Allah. Sementara Ismail disertai oleh Allah Tadi juga. kita ngomongin diri, Artinya kamu menolak pribadi. menuhankan. Loh, saya kan sudah tunjukkan Ismail disertai oleh Allah. Lalu apa hebatnya Yesus? Kemudian Tapi berarti segala masalah sesuatu realita kan, apa? kelar ya? Masalah diri, pribadi kelar ya? Realita tuh, oke, saya tanya, realita itu artinya apa? The realnya kan? The realnya dengar, Yesus apa sih? realita itu adalah suatu keberadaan Kenyataannya. yang harus ada, yang harus diakui. Contohnya, Inilah aku firman. bilang takut aku malpraktek ini, ya Allah, bahaya nih. Dokter, nih aku betul-betul screenshot foto aku, takut ke rumah sakit nanti jumpa kau. Kak Rifa nggak nyambung. Kayaknya lebih nyambung sama si Alfi. Si Alfi lebih pintar dia. Loh, nah, bukan masalah Alfi lebih pinter, tapi Alfi lebih sedikit membongkar cara berpikirmu. Karena dari tadi Alfi itu dia model santuy. Tadi kamu sudah berbanyak sekali blunder. Berarti Kak Rifa nggak Pertama, santun. saya nggak santun kepada orang yang coba menyesatkan akal orang lain. Saya nggak boleh santun, Ya, karena saya adalah Ya, orang makanya yang jangan berdebat. Karena kan loh, berdebat Apa ya? itu adalah usaha, upaya untuk mencerdaskan anak bangsa. Masa Iya, kalau ada yang bilang, itulah. pokoknya Kenapa kalian disuruh adalah berdebat? mangga, nggak boleh. Debatilah. Tuh, Kenapa gini, kalau begitu? gini, Debatilah. dokter, nggak ada gitu. Sinyal Niripa jelek, Tuh yang nggak kedengaran. enggak ya, Jeff, dengar nggak Alfi? Nah, Udah, berarti udah, kamu udah. bermasalah. Jeff Colby. 3 kali pertanyaan saya yang kamu jawab, kamu berusaha untuk lari belum selesai. Ada jimen, naik jimen. Ya karena nggak nyambung-nyambung. Tadi Kita ngomongin realita lari ke Bukan Tuhan. nggak nyambung. Kita ngomongin Gini, pribadi kalau lari kemana-mana. Nggak kelar-kelar satu-satu. Kita kan membahas realita Tuhan. Berarti kata realita udah kelar ya. Kita belum ke Tuhan ya. Tuhan beda lagi. Sejak kapan kita selesaikan? Saya belum selesai loh. Nih,
Realita itu artinya apa? Realita itu the realnya, kenyataannya, esensi, hakikat yang saya tanya. Kenyataannya tentang Yesus itu apa? Kenyataannya Yesus itu Dari jenis adalah mana dia? Ya. Allah. Allah yang merupakan firman-Nya Allah. Perhatikan teman-teman. Perhatikan teman-teman. Saya sudah bilang dari tadi ya. Orang sepintar apapun itu akan menjadi goblok ketika sudah bercerita tentang doktrin. Dia sendiri yang bilang bahwa satu-satunya Allah menurut Bible adalah Bapa yang di surga. Lalu dia menuduh bahwa Bapa yang di surga itu adalah manusia Ya, firmannya memanggil. Uneripa atau firmannya monyet? Coba, pikirannya Uneripa, Firman pikiran saya bukan Uneripa atau saya. pikiran monyet? Pikiran saya bukan saya. Pikiran saya adalah pikiran saya. Ya, Aku saya bisa bedakan juga itu bilang kok. firman itu bukanlah Bapa. Siapa yang bilang firman itu adalah Bapa? Berbeda. Firman itu bukanlah Bapa. Oke, sekarang saya tanya. Yesus itu Allah bukan? Hakikatnya Allah, tetapi merupakan firman yang Bapa berbeda Allah dengan bukan? Bapa. Bapa Allah. Bapa adalah, ya, Bapa itu Allah yang mempunyai Oke. firman dan roh. Fix. Dia ini politeis karena Allahnya ada dua. Clear. Saya nggak mau banyak panjang lebar. Lanjut Jimen dan Alfi. Firmannya udah. Uneripa Udah. satu atau jadi firmannya Alfi. Coba jadi dua orang. Jangan lari, jangan Yes, katanya Uneripa janganlah, pintar. jangan Gak usah saya, panik kalau saya aku lari, saya bertanya. nggak pintar. Nggak. Imam Syafi'i itu pernah ngajarin kami umat Islam, saya akan kalah menghadapi satu saja orang yang memang sengaja untuk seperti kamu ini bodoh. Tapi saya akan menang melawan 10 orang pintar. Saya sudah selesai, tugas saya sudah selesai. 1,4 orang, biarkan mereka yang menilai antara kau dan saya mana Ya karena nggak yang apa-apa, benar mana yang karena salah. Memang butuh memang butuh Roh Kudus atau penyertaan Tuhan, Kak, untuk mengerti isi Alkitab. Ya terserah lah. Jimen lanjut sama Alfi. Coba, Uni mau masak aku tanya, buat berbuka aku tanya dulu ya. Uneripa. Pikiran atau firmannya Enggak, Uneripa. aku nggak sanggup. Jujur, aku kalah. Kau menang. Itu adalah Saya sudah menjawab berkali-kali ya. Saya lagi nggak mau buang waktu. Mending saya nggak mau kerutan, Jeff. Kau nggak tahu muka aku nih udah kuterapi nih, nggak ada kerutan lagi di muka aku nih. Ha. Mata pandaku udah mulai hilang. Aku rajin senam wajah. 1, 2. Tiba-tiba diskusi sama tapi kau langsung Kak Rifa, mengkerut. gini, muka aku bisa kayak kasih gini. penilaian ya. Aku tak mau. Dari tadi Kak Rifa Yaudah, nggak nyambung. Jangan. Aku jangankan kau kasih penilaian, dikasih obat sama kau aja nggak aku minum loh. Takut aku malpraktek. Serius, jujur. Aku Kalau si Alfi dia masih nyambung lah dikit-dikit, walaupun Aku dia belum framing pernah. ya. Kalau Bentar ya. Belum pernah. Bentar, aku terpaksa mute kau ya. Aku kalau ke rumah sakit itu nggak pilih-pilih lo mau perawat mau apa. Tapi kau yang membuat aku takut masuk rumah sakit sekarang. Mulai sekarang aku takut. Kalau aku ke rumah sakit, foto kau harus ada di HP ku dulu. Perhatikan dulu. Pakai maskermu dulu, Pak. Pakai kacamata. Mirip nggak? Bukan Jeb Colby. Aman aku. Tapi kalau aku tengok di HP ku mirip dengan fotomu ini, keluar aku dari rumah sakit itu. Walaupun di rumah sakitnya aku gratis. Kenapa? Takut aku malpraktik. Pak dokter, sakit saya apa? Jadi begini. Pada waktu kamu jalan-jalan, kamu kesandung upil. Upil itu adalah hidung yang melekat pada dirimu. Maka upil adalah hidung. Pak, yang sakit di hidung, Pak. Kok upil yang didiagnosa? Ya karena upil adalah hidung. Pak, pita suara saya hilang, Pak. Ketika Kak Uneripa Udah bentar, cukup. gini. Udah cukup ya. Bentar. Udah, saya kalah. Katanya Saya pintar. kalah. Jangan panik. Enggak Gini. pintar. Aku nggak jadi. Aku nggak pintar. Aku lupa ingatan siapa ya aku ya. Aku siapa ya? Aku pergi dulu ya. Aku mau masak dulu dah. Gimana Alfi? Kau mau lari juga? Gak sanggup? Jeff. Iya loh. Jeff. Kau dokter emang ya? Jeff. Sih, perasaan nanya-nanya mulu kalian. Iya. Kita buktikan nomor registrasi STR-mu berapa? Privasi Tidak lah, aman. gila kau. Nanti kau tahu.
Nggak mau. Nanti kau cari nanti alamatku. Nomor registrasi Nanti kau dokter kau itu. pula aku. Dengar. Pelan-pelan. Nomor registrasi dokter itu bahkan dikasih di bed nama agar bisa diketahui lisensi dokternya. Jangan Iya, aku nggak ngasih mau. nama Nanti kau dokter dapat biar nanti dipanggil alamatku. dokter. Nggak mau aku. Nanti kau Perawat. Ngarang-ngarang aja lu. Ya, jangan dipanggil dokter lah, besar Lu kuping mau percaya nanti. gua dokter, mau percaya gua nggak percaya Ya gua inilah dokter. contohnya. Ya, bodo amat, Ini yang penting. contoh umatnya ini nyamar-nyamar seperti Paulus biar dipanggil dokter. Nomor lisensinya dokternya berapa STR-nya? Tinggal gue Nggak klik mau. aja di sini. Aku mau ngapain? Kau mengambil alamatku. Nurse, perawat. Besar kuping pula dipanggil dokter. Ngapain aku? Lu nyamar-nyamar. Aku nggak perawat. Jeff, gini Jeff. Hai. Tadi Anda membahas tentang Terserah kau, terserahmu, terserah nggak peduli aku. Iya, Jeff, Terserah kau, dengar nggak peduli. udah. Mau kau percaya nggak? Bodo amat. Ngapain kau bahas-bahas? Saya hanya memberitahukan kepada 1,5 ada orang nyamar-nyamar jadi dokter. Seperti dulu ada orang juga di zaman Nabi dulu ada nyamar-nyamar, ada orang nyamar-nyamar menjadi rasulnya Tuhan, rasulnya Yesus. Sama nih umatnya sekarang. Nyamar-nyamar juga. Kutanya kau, mana tertulis di Al-Quran, di kitab suci Anda? Enggak usah ada dulu. saksi, Lu tadi kenapa lu Tuhan Anda lari-lari? mengatakan, oh inilah Nabi, inilah Nabi atau itu perawat canku. dengerin dulu. Ada nggak saksi yang melihat? Saya kasih saya Perawat, data. dengerin silakan. dulu. Lu jangan pede amat tulis dokter di situ ya. Pede amat kau ya. Kau pikir enggak ku klik lah foto kau ya? Kau kira enggak ku tahu? Hah? Ya terserah, ambil banyak fotoku. Oke. Oh, kirain aku peduli. Ya udah kalau ada foto Anda kan berapa nomor STR Anda? Kita lihat betul nggak dia dokter? Nggak mau, Pede mau amat. ngapain? Mau kau ambil nyamar-nyamar. alamatku terus mau kau geruduk? Nyamar-nyamar. Bodo amat. Kalau sama saya buka aib kau. Apa itu aib? Aib kebohongan kau, bukan kebenarannya. Aib kebohongan kau. Serah, Sekarang bodo yang amat. kita Bodo amat. balik lagi kepada para penyamar-penyamar seperti serigala berbulu domba, di mana Penting sekali ya. Nanti bersabar. Tenang dulu. Nanti aku kasih konten lagi jangan ya. tantrum. Nanti aku kasih Jangan konten. tantrum. Saya lagi Kalau aku tenang ini. dokter ya. Tenang dengar. Tadi Anda membahas tentang firman. Betul nggak, Jeff? Oh Jeff, Kau pintar gak? Mana lebih banyak ilmumu daripada si Alfi? iya yang Malas saya aku tanya tadi debat Anda sama orang. membahas firman. Anda paham nggak firman itu apa? Ayo definisi firman menurut Bible apa, Jeff? Oke, coba sebelum aku, maksudnya gini, kalau memang kau pintar, biar kau bisa debat sama saya ya, karena aku kualitasnya tinggi. Enggak, Apa perbedaan? ngatur kau. Jelasin dulu yang itu barusan kalam Anda nafsi sebutkan sama kalam tadi. lafzi? Dengar. Silakan. Barusan Apa itu Anda kalam nafsi membahas sama kalam lafzi? firman. Silakan. Jelaskan dulu definisi firman menurut Bible. Karena menurut Bible jelaskan ini definisi firman. Menurut Kamus KBBI firman menurutnya seperti ini. Jelasin dulu dong. Baru nanti kita masuk ke dalam peranan Aku sama Alfi pembahasannya. aja. Kalau orang baru aku malas nanti pertanyaannya. Ini Jeff, kayak orang gila. Orang Bukan baru aku. pula. Udah berapa kali lo kita diskusi, Jeff? Ngarang aja lu. Gak kenal aku samamu. Tapi aku kenal kau adalah serigala berbulu domba menyamar-nyamar jadi dokter. Bodoh amat. Urusan Anda mau percaya itu enggak? Jeff, ayo dulu lah, kita fokus dulu ah. Pede amat tulis dokter ya. Jeff. Ya nggak usah kau panggil aku dokter. Ngapain kau panggil Jeff, aku dokter dengerin kalau dulu. kau nggak percaya? Ngapain gue kepanggil kau dokter ya kan? Karena Anda bukan dokter. Saya panggil Jeff aja. Jeff. Jelaskan definisi firman Kau berilmu menurut Alkitab. enggak? Aku bosan Jelaskan. melayani. Enggak, aku malas berdebat. Bosan aku melayani apologet Ya, baru. tidak, Pertanyaan saya itu tidak aja. saya tidak mau berdebat, saya mau berdiskusi. Benar nggak ilmu yang kau dapat itu dari studi kau keperawatan atau sekolah kesehatan bisa nggak membedah Bible? Itu loh maksud saya.
Ayo cepat. Apa firman ke apanya maksudmu? Kok firman ke keperawatan apanya kau bilang? Justru Anda tidak nyambung karena kan Anda merasa lebih saya berilmu, Anda belum cukup untuk berdiskusi kepada saya. Oke, jelaskan definisi firman menurut Alkitab. Ayo. Jeff. Gue rujak-rujak lu. Ayo cepat. Ayo. Oke, kau jelaskan dulu sama aku, yang mana yang kekal? Lah, kalam nafsi atau tadi kalam nafsi? bukan masalah kekal. Tadi Anda bahas firman. Ya, Anda memberikan kalau kau nggak pernyataan bisa jawab firman. itu, Sekarang saya tanya kalau definisi kau nggak bisa firman. jawab itu, nggak usah kau diskusi sama aku. Silakan kau kasih tahu, kau jawab mana yang kau di Ngerti kalam nggak? nafsi atau Ngerti kalam nggak nafsi? diskusi saudaraku? Saudaraku tercinta di Jeff, diskusi itu ketika ditanya dia jawab, diberikannya data, dibacakannya dalil datanya kredibel, lalu dia baru bertanya. Ini kita bertanya lalu bertanya lagi, kan itu bukan diskusi Jeff. Masa lu di duduk perkuliahan tidak membahas seperti apa sih diskusi?